Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nurul Khotimah, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022, akan mempresentasikan koneksi antar materi, pendidikan dan nilai sosial budaya. Pada fase ini, saya diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 dan membuat sebuah koneksi pemikiran dengan mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah saya pelajari. Berikut adalah biodata saya. Nama Nurul Khotimah, NPM 22144656, berada di rumput bahasa, jurusan Bahasa Inggris, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Baik, pertanyaan pertama ialah apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Baik, saya akan menjawabnya. Menurut saya, bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya nantinya menjadi seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada peserta didik adalah sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran yang merupakan proses membuat peserta didik aktif yang mana berpusat kepada peran guru sebagai pendidik yang sangat dominan. Nah, dalam hal ini, pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari topik ini ialah saya lebih terfokus ke tuntutan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis pada kurikulum dan harus menyelesaikan dalam satu semester sesuai dengan target kurikulum. Dalam pembelajaran di kelas, saya juga terfokus untuk target kurikulum dengan mengajar, memberikan tugas, memberikan materi. Saya berpikir bahwa mengajar itu sangat mudah karena hanya tugasnya memberi materi, lalu memberi tugas kepada anak-anak, lalu ada mengumpulkannya tepat pada waktu, tanpa harus merefleksikan tentang pembelajaran yang harus memerdekakan anak. Dan saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, dan lambat dalam berpikir. Walaupun soal-soal atau tugas itu sangat mudah dan materi yang saya jelaskan itu sudah saya jelaskan. Nah, itu dia untuk pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari. Baik, sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Nah, dalam hal ini, konsep pengajaran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini saya hanya memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yakni sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan kepada sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran, tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem Among, anak dididik di sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidik sebagai Tut Wuri Handayani berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru
guru dalam memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberikan teladan, memberikan semangat, memberikan dorongan, serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Karena tujuan dari pendidikan itu sendiri, kita harus berfokus kepada murid dan murid. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru ialah menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dari teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Itu dia untuk apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari topik ini. Terima kasih. Baik, di sini kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, di sini saya akan menjawab bahwa nantinya saya sebagai pendidik, saya haruslah disiplin dalam waktu ke sekolah. Sebagai guru menjadi teladan, pemberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter kedisiplinan dan kerjasama tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi, solidaritas jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami musibah, misalnya orang tuanya meninggal, atau ada saudaranya yang tertimpa musibah. Nah, seperti itu. Membiasakan anak mencintai lingkungan kelas dan sekolah, meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, memberikan kata terima kasih apabila telah diberi bantuan atau pujian dari teman, membiasakan kata maaf jika melakukan kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Nah, lalu membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya terapkan, hal-hal kecil yang lebih baik ya agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, itu dia tadi untuk 3 pertanyaan yang ada di koneksi antar materi topik 2 mata kuliah filosofi pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat serta memberikan pengetahuan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.